Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas tuntas mengenai kesalahpahaman ya, mengenai absorber panel. Kenapa kita buat video ini? Karena memang video ini tuh mungkin untuk kalian semua yang masih bingung. Kira-kira absorber itu cara kerjanya seperti apa dan pemanfaatan di dalam ruangannya seperti apa. Dan di video kali ini memang kita akan secara spesifik dulu ya. Kita akan secara spesifik membahas tentang yang namanya fabric absorber. Karena memang absorber panel tuh ada banyak sekali. Ada slated absorber, ada perforated absorber juga. Tapi di video kali ini kita akan sebut saja bahwa yang di video kali ini itu adalah si fabric absorbernya itu sendiri atau poros absorber itu sendiri. Nah, langsung aja kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah absorber tidak bisa menginsulasi suara di dalam ruangan. Dan di sini mungkin masih banyak yang mengira ya kalau misalnya absorber panel itu dia akan membantu menginsulasi suara di dalam ruangan. Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa demikian? Karena memang panel absorber itu dia akan berfungsi atau efektif untuk menyerap suara, bukan memblokir suara. Jadi di sini yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah menyerap suara itu bukan berarti memblokir suara. Nah, absorber panel itu fungsi utamanya sebenarnya untuk dia menyerap suara sehingga di ruangan itu minim adanya gaung ataupun gema. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya suara di dalam ruangan itu terlalu banyak dipantulkan gitu ya, atau terlalu banyak material solid, itu nanti ruangannya jadi akan terlalu bergema ataupun bergaung. Nah, dengan adanya si absorber panel ini, dia akan membantu mengurangi gema ataupun gaung di ruangan tersebut, bukan membuat ruangan itu menjadi kedap suara, atau bukan akan memblokir suara. Lalu, untuk apa absorber panel digunakan? Ya, sebenarnya secara spesifik absorber panel itu digunakan di ruangan-ruangan yang harus memiliki kualitas akustik yang bagus, atau memiliki kualitas suara yang bagus ataupun jernih, seperti itu. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti studio musik, studio recording, atau mixing dan mastering room. Karena memang di ruangan-ruangan tersebut itu harus ruangan yang memiliki waktu dengung tertentu. Jadi ruangan tersebut minim adanya pantulan suara yang berlebihan. Lalu solusi apa untuk bisa mencegah kebocoran suara? Nah, solusi utamanya adalah kalian menutup bagian celah-celah udaranya atau kalian menggunakan sistem insulasi, bukan menggunakan absorber panel. Dan di sini tidak cuma fabric absorber ya, busa akustik juga termasuk dalam absorber panel. Jadi kalau kalian menganggap bahwa busa akustik itu bisa memblokir suara, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa demikian? Karena busa akustik itu termasuk dalam kategori poros absorber juga. Nah, poin yang kedua, apakah absorber itu perlu yang namanya celah udara atau airspace? Nah, jawabannya adalah perlu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian gambar ini ya. Di sini sudah ada salah satu ilustrasi. Di sini kalian sudah bisa lihat di bagian nomor 1 itu adalah poros absorber biasa. Nah, jadi poros ini tuh dia tanpa adanya air gap. Kalian bisa lihat itu di bagian bawahnya, gambar di bawahnya. Kalau tanpa air gap itu, dia tidak efektif menyerap di low frekuensi. Nah, sedangkan di sini kalian bisa lihat di gambar kedua, di situ adalah poros dan air gap. Kalau misalnya ada poros absorber, terus nanti ada air gap-nya, di situ dia akan membantu menyerap di low frekuensi seperti itu. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya. Kalau misalnya ada air gap-nya di situ, jadi nanti absorber panelnya itu akan bisa membantu menyerap di low frekuensi itu sendiri. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan adalah dengan adanya air gap itu memang dia bisa membantu untuk menyerap di low frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat absorber panel milik kalian sendiri atau kalian ingin buat sendiri seperti itu ya. Jadi kalian juga harus pertimbangkan adanya air gap seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin pakai rock wool sebagai material utama dari absorber panel yang kalian buat sendiri, jadi sebelum rock woolnya itu nempel ke tembok, jadi alangkah baiknya disisakan sedikit untuk air gapnya itu sendiri. Nah, terus bagaimana komposisi dari air gap yang ideal? Nah, idealnya itu adalah 1:1. Contohnya adalah kalau misalnya rock woolnya itu 5 cm, maka air gap-nya juga 5 cm, seperti itu. Jadi 1:1 ukurannya. Lalu apa efek kalau misalnya air gap-nya terlalu besar atau celah udaranya terlalu besar? Nah, efeknya adalah nanti absorber panel kalian itu juga akan jauh lebih tebal. Nah, jadi kalau misalnya air gap-nya terlalu tebal, itu nanti ruangan kalian kalau misalnya di sekelilingnya dipasang absorber panel nanti terlihat akan lebih sempit seperti itu. Jadi memang idealnya ya kalian coba antara 1:1 itu dulu. Kalau misalnya rock wool-nya 5 cm,
ya kalian bisa pasang air gap-nya itu 5 cm juga seperti itu. Jadi nanti ketebalannya adalah sekitar 10 cm aja untuk satu panel absorber. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada material yang hanya ketebalannya itu 2,5 cm seperti green wool? Nah, jadi simpelnya kalau misalnya materialnya itu hanya 2,5 cm seperti green wool, itu kalian bisa jadikan green wool-nya itu 2 lapis. Jadi 2,5 cm tambah 2,5 cm nanti dia akan jadi 5 cm seperti itu. Jadi supaya pas, jadi supaya dia ideal. Nah, jadi antara material penyerapnya itu 5 cm dan juga air gap-nya 5 cm seperti itu. Dan juga nanti di video selanjutnya kita akan bahas ya ke kalian semua kira-kira idealnya untuk ukuran absorber itu seperti apa dan komposisinya itu seperti apa. Dan apakah setiap material itu memiliki efek yang berbeda-beda, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena kalau misalnya kita bahas di video kali ini, nanti durasi video ini akan sangat amat panjang. Nah, yang ketiga yaitu finishing akan mempengaruhi dari penyerapan si absorber panel. Jadi di sini mungkin akan ada pertanyaan ya, apakah finishing kain A itu akan berpengaruh atau tidak? Apakah finishing kain B itu berpengaruh atau tidak? Apakah finishing dengan merek C itu akan mempengaruhi atau tidak? Nah, jawabannya adalah tergantung jenis kain sebagai finishingnya itu. Nah, jadi simpelnya kalau misalnya teman-teman ingin membuat fabric absorber atau memilih fabric absorber yang benar-benar efektif untuk menyerap suara, itu teman-teman bisa pilih jenis kain yang berpori. Nah, kenapa kain berpori ini tuh bisa efektif untuk menyerap suara? Karena simpelnya dengan kain itu berpori, gelombang suaranya itu bisa masuk ke bagian material penyerapnya itu sendiri, yaitu di bagian rock wool-nya itu sendiri atau material-material lainnya. Nah, lalu apakah setiap jenis kain itu bisa efektif untuk menyerap gelombang suara? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa jenis kain atau ada beberapa kategori yang memang tidak disarankan untuk sebagai finishing absorber panel ya, yaitu adalah kain yang berbahan kulit atau leather. Kenapa demikian? Karena memang jenis kain tersebut itu memiliki ciri yaitu dia memiliki kerapatan yang minim ya, atau minim adanya pori. Nah, efeknya apa kalau misalnya kain tersebut minim adanya pori? Jadi gelombang suaranya itu akan sulit masuk dan diserap oleh material penyerap di belakangnya seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan, jadi kalau misalnya kainnya itu tidak berpori, maka gelombang suaranya itu akan sulit masuk dan diserap oleh material penyerap di belakangnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kainnya itu berpori, gelombang suaranya akan mudah masuk dan mudah menyerap ke bagian material penyerapnya. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah semua jenis kain berpori itu cocok sebagai finishing absorber panel? Nah, jawabannya adalah tidak juga ya, karena ada beberapa kain yang berpori itu dia memiliki ketebalan yang tipis. Jadi kalau misalnya kainnya itu berpori, tapi kalau misalnya kainnya itu tipis, ya itu memang dia akan bisa membantu menyerap suara juga. Tapi efeknya apa? Jadi efeknya itu bisa membuat serat-serat dari material penyerapnya itu keluar seperti itu. Jadi contohnya kalian itu menggunakan fabric absorber dengan material rock wool di bagian dalamnya. Kemudian kalian finishing dengan kain yang tipis seperti itu ya. Nah, itu efeknya itu bisa jadi nanti serat-seratnya itu akan keluar melalui kain tipis tersebut. Dan ini tuh bisa dibilang nanti hasil dari fabric absorbernya itu kurang bagus seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalian harus pertimbangkan beberapa jenis kain yang memang disarankan ya seperti itu. Nah, terus jenis kain apakah yang memang cocok digunakan untuk finishing absorber panel? Nah, jawabannya adalah kalian tuh bisa gunakan kain-kain yang memang digunakan untuk dekorasi di bagian interior seperti itu. Jadi memang kain-kain yang disarankan atau misalnya kain-kain tertentu yang biasanya dipakai untuk dekorasi-dekorasi di ruangan seperti itu. Bukan kain-kain yang memang biasanya digunakan untuk pakaian seperti itu. Karena memang kedua jenis kain itu berbeda dan fungsinya itu juga berbeda. Nah, untuk jenis kain ini mungkin kita akan bahas di video lainnya dan mungkin kita akan bahas juga eksperimen kira-kira kalau misalnya jenis kain tertentu itu dipakein untuk finishing kain absorber itu efeknya seperti apa. Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, seperti itu ya. Dan juga mungkin nanti akan bisa membantu teman-teman juga yang ingin membuat sendiri fabric absorbernya seperti itu, dan kalian juga masih bingung kira-kira kain A ini cocok atau enggak, kain B ini cocok atau enggak. Nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nggak ingin repot ya, ingin membuat sendiri fabric absorbernya seperti itu, kalian ingin beli langsung jadi seperti itu, ataupun teman-teman juga ingin membuat absorber panel yang bisa menyesuaikan dengan kondisi di ruangan seperti itu, bentuknya, dimensinya, dan juga finishingnya itu menyesuaikan dengan bentuk di ruangan itu, teman-teman bisa langsung aja nanti klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalian teman-teman di situ nanti bisa akan konsultasi gratis mengenai akustik di dalam ruangan dan kira-kira jenis absorber panel yang cocok di ruangan teman-teman itu seperti apa. Dan juga untuk konsultasinya itu gratis. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini.
Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.